Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Asesmen Komunitas dan Intervensi Psikososial BLB kelas G. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Bagus Setiowibowo dengan NIM 19.13348. Kemudian ada Faik Jafar Sidik dengan NIM 19.13351. Dan ada Majratul Ramadhani Galib dengan NIM 19.13376. Kemudian ada Tori Febrina Kusumastuti dengan NIM 19.13389. Dan yang terakhir ada Muhammad Faik Abdillah dengan NIM 19.13396. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan rancangan intervensi yang kami buat untuk kelompok Wanita Tani Adelia atau KWT Adelia. Kelompok Wanita Tani Adelia adalah komunitas yang bergerak di bidang ekonomi sosial. KWT dibentuk untuk memberdayakan wanita di RW 13, Taman Kalijaga Permai, Kota Cirebon yang memiliki minat dan bercocok tanam. Tujuan intervensi ini antara lain: 1. Menarik minat masyarakat untuk bercocok tanam dan kemudian bergabung dengan KWT Adelia. Yang kedua, meningkatkan wawasan ilmu bagi anggota KWT Adelia tentang cara bercocok tanam dengan teknik hidroponik. Dan yang ketiga, meningkatkan partisipasi dan kerjasama anggota KWT Adelia. Dan yang terakhir ada meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bercocok tanam dengan teknik hidroponik. Intervensi yang akan dilakukan dengan teknik psikoedukasi yang dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan. Pelatihan ini akan diadakan dalam 1 hari dengan beberapa sesi. Sesi pertama adalah persiapan dan pembukaan yang akan dilaksanakan dari jam 9 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Pada sesi ini, panitia menyambut peserta pelatihan dan membuka kegiatan yang dipimpin oleh Master of Ceremony. Pada sesi ini juga dilakukan sambutan yang akan disampaikan oleh beberapa tokoh setempat. Contohnya seperti ketua KWT, ketua RW, perwakilan dinas pangan, atau yang lainnya. Selanjutnya sesi kedua yaitu pelaksanaan pretest yang akan dilaksanakan kurang lebih selama 30 menit hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pretest berisikan pengetahuan umum bercocok tanam dan teknik-teknik menanam secara hidroponik. Nah, pretest ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan yang dimiliki oleh peserta pelatihan sebelum pelatihan dilakukan. Kemudian sesi yang ketiga yaitu penyampaian materi pertama yang akan dilaksanakan oleh fasilitator. Pada sesi ini, materi yang akan disampaikan seputar pemberian motivasi, kemudian fakta-fakta kelebihan bercocok tanam dan pengetahuan seputar bercocok tanam untuk meningkatkan semangat dan pengetahuan peserta pelatihan. Pencapaian materi pertama ini akan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih selama 50 menit hingga pukul 10:50 waktu Indonesia Barat. Sesi selanjutnya yaitu ice breaking yang akan dilakukan selama 10 menit. Pada sesi ini, peserta pelatihan diberikan game sederhana untuk mengembalikan fokus dan menambah semangat untuk kegiatan selanjutnya. Ice breaking yang bisa dilakukan contohnya seperti sambung kata, tebak tokoh, kuis singkat, atau yang lainnya. Nah, setelah ice breaking, sesi selanjutnya adalah penyampaian materi yang kedua. Kali ini materi yang disampaikan yaitu seputar materi proses bercocok tanam dan pendistribusiannya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bekerja sama antar individu dalam bercocok tanam dan bekerja sama dengan orang lain dalam pendistribusian hasil panen. Sesi ini akan dilaksanakan selama 60 menit hingga jam 12 atau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sebelum masuk pada sesi selanjutnya, peserta pelatihan diberi waktu kurang lebih 30 menit untuk isoma atau istirahat sholat makan hingga pukul 12.30 WIB. Pada sesi ketujuh akan dilaksanakan demonstrasi bercocok tanam sederhana bagi peserta pelatihan dari fasilitator. Teknisnya adalah fasilitator mencontohkan cara bercocok tanam suatu bibit tanaman yang kemudian akan dipraktekkan oleh peserta pelatihan. Selain cara bercocok tanam, peserta juga diberi contoh cara membuat media tanaman hidroponik sederhana. Sesi ini dilaksanakan selama 90 menit hingga pukul 14.00 WIB.
Sesi ke-8 akan dilaksanakan dengan mengadakan post-test bagi para peserta pelatihan. Post-test ini berisi pengetahuan bercocok tanam dan teknik-teknik menanam secara hidroponik, baik yang sebelumnya ditanyakan di pretest dan yang telah disampaikan oleh fasilitator. Post-test ini bertujuan untuk mengukur sudah seberapa paham peserta pelatihan terhadap materi dan contoh yang telah diberikan. Secara tidak langsung, post-test ini dapat mengukur seberapa efektif pelatihan ini terlaksana. Post-test ini dilaksanakan selama 30 menit hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Lalu sesi terakhir yaitu penutupan yang akan dipimpin oleh MC. Selain menutup kegiatan, pada sesi ini para peserta pelatihan diberikan bibit tanaman. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa peserta pelatihan akan menerapkan apa yang telah disampaikan pada pelatihan ini, baik di rumah masing-masing ataupun di lingkungan KWT ke depannya. Nah, itu dia proses intervensi yang kami rancang untuk KWT Adelia. Semoga dalam pelaksanaannya, pelatihan ini akan membantu permasalahan yang dialami KWT Adelia dan dapat berguna bagi kami sendiri maupun teman-teman yang menonton. Sebelumnya, kami memohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam pemaparan video kali ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.